Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang dihadirkan oleh GB Morsar Jakarta setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat Bapak Ibu Saudara-saudari semua karena dalam episode ini kita menyelesaikan serial pembahasan yang kita sudah mulai dari bulan Februari kemarin sampai kepada bulan Maret ini dengan judul pembahasan 7 cara memiliki wajah seperti malaikat. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa apa yang dimaksudkan dengan memiliki wajah seperti malaikat. Maksudnya adalah ini mengacu dari pembahasan khotbah dari serial khotbah yang kita sampaikan di ibadah Minggu GB Morsar Jakarta pada bulan Januari dan Februari kemarin, di mana kita membahas tentang Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 7 dikatakan di sana waktu orang-orang melihat Stefanus itu wajahnya itu nampak seperti wajah malaikat. Maka dari istilah itu kita ambil dalam pembahasan ulasan pembekalan karakter ini. Maka itu apa yang dimaksudkan dengan berwajah seperti malaikat? Tujuannya adalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya bisa berwajah baik, bisa menampilkan citra Allah dari wajah kita, dari kelakuan kita, tutur kata kita, bahkan sampai kepada postingan media sosial kita. Maka semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi targetnya dari serial ini adalah membantu melengkapi kita semua agar kita bisa sungguh-sungguh menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Baik, kita masuk kepada serial terakhir ini dari pembahasan 7 cara memiliki wajah seperti malaikat. Kita sekarang sudah sampai di serial penutupan, seri ke-7, yaitu adalah kerendahan hati. Saya sangat merekomendasikan rekaman-rekaman sebelumnya, di mana dari seri pertama sampai seri ke-6 ini untuk Bapak Ibu Saudara-saudari jangan lewatkan. Kalau yang sudah mengikuti semuanya, terima kasih untuk kesetiaannya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ulasan poin-poinnya, ketika berbicara tentang kerendahan hati, maka kita perlu melihat definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, dari kata kerendahan hati ada 2 kata, yaitu kerendahan dan hati. Nah, kita lihat dulu yang pertama, kerendahan. Kerendahan itu adalah terlalu rendah, atau yang kedua adalah direndahkan, dihinakan, atau dikalahkan. Maka dari definisi ini kita akan nanti membahas 3 langkah apa yang harus kita lakukan guna kita bisa mempraktekkan kerendahan hati agar menampilkan wajah seperti malaikat. Maka dari kata kerendahan tadi ada kata dasarnya yaitu rendah. Kata rendah itu artinya adalah dekat ke bawah atau tidak tinggi, atau bisa juga adalah hina dan nista. Maka dari definisi-definisi ini kita akan kupas ke dalam 3 langkah aplikatifnya. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada 1 kata lagi dari kata kerendahan, yaitu kata hati. Jadi hati itu adalah definisi yang keempat saja langsung, definisi 1, 2, 3 dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kita eliminir karena tidak terkait dengan ulasan kita. Maka definisi yang keempat adalah hati itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Itulah definisi dari kata hati. Kemudian yang kelima, definisi dari kata hati adalah apa yang terasa dalam batin. Nah, makanya dari definisi-definisi ini kita akan bedah ke dalam 3 langkah. Langkah yang pertama adalah bagaimana cara mempraktekkan kerendahan hati agar berwajah seperti malaikat. Maka yang pertama adalah tidak memiliki keinginan untuk ditinggikan. Nah, ini adalah kebalikan dari kata tadi, dari kata merendahkan. Kata kerendahan itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah direndahkan, dihina, kemudian dikalahkan. Nah, ini menjadi 3 langkah yang akan kita bahas. Tapi kita menggunakan kebalikannya. Karena dari kata kerendahan tadi, ini konotasinya adalah lebih ke negatif, yaitu direndahkan, dihinakan, dikalahkan. Nah, kita mau ganti ke dalam kalimat positif. Maka itu dari 3 langkah ini, yang pertama sekali lagi, agar kita bisa mempraktekkan kerendahan hati, yang pertama adalah tidak memiliki keinginan untuk ditinggikan. Makanya kita semua ini harus memiliki gambar diri sesuai dengan firman Tuhan. Artinya semua kita, seperti dalam pembahasan Kamis kemarin, kalau berbicara tentang kebaikan, itu adalah sifat yang didapat dari hasil keluarga kita membesarkan kita dengan gaya mereka, sehingga kita bergaya seperti mereka. Itu menjadi sifat kita, menjadi watak kita. Kemudian juga lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, kita bertumbuh, itu juga membentuk watak kita, dan agama yang kita pilih, dalam hal ini agama Kristen, ini juga membentuk watak kita. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, acuan kita ini harus kita sadari dalam melihat gambar diri kita ini adalah Alkitab, bukan dari pandangan masyarakat. Karena kalau kita mengacu dari pandangan masyarakat, kita semua ini tidak sampai kepada gambaran sempurna. Seperti contoh saya sebagai seorang laki-laki, kalau saya membayangkan panduan
keren seorang laki-laki itu, pasti orang kebanyakan dunia ini mengajarkan tentang model. Kalau soal bicara tentang model, Bapak Ibu sudah sadar, artinya seperti pragawan atau seperti artis, maka boleh dikatakan kalau artis itu secara tampilan fisik, mereka setidaknya dianggap yang keren itu kira-kira tingginya minimal 170 sampai kalau bisa 180 itu keren. Dan kalau kita dulu-dulu saya melihat misalnya orang di tempat umum ketika melihat laki-laki tingginya lebih tinggi dari saya, pokoknya tinggi banget lah, begitu tinggi sekali, saya bisa berkata keren ya laki-laki itu ya. Kalau saya diukur tinggi badan saya 168 cm, Bapak Ibu. Berarti kalau memang dunia mengatur bahwa laki-laki yang keren itu adalah 170, saya nggak masuk kategori itu. Nah, makanya ketika kita bicara juga tentang perempuan misalnya, ketika bicara tentang warna kulit, model rambut, atau bentuk badan, maka semua akan mengacu kepada bentuk badan yang menurut dunia itu yang keren adalah yang langsing, tinggi, perempuan misalnya badannya kurus, rambutnya panjang. Nah, ini semua akan mempengaruhi gambar diri kita terhadap diri kita sendiri. Artinya ketika kita melihat diri kita itu tentu berpaduan dari apa yang dunia gambarkan. Makanya seringkali kita merasa diri kurang, kita merasa rendah diri, kita merasa kecewa, sedih, kenapa aku seperti ini, kenapa warna kulitku seperti ini, kenapa aku lahir dari suku ini, kenapa aku lahir dari orang Indonesia bukan dari orang Barat. Dan berbagai macam alasan-alasan lah yang mengecilkan hati dan semangat kita. Maka itu kalau bicara tentang kerendahan hati, Bapak Ibu sudah sadari, saya melihatnya yang pertama ini adalah bagaimana caranya kita ini bisa memiliki hati kita itu untuk tidak mau ditinggikan. Karena kalau kita ingin ditinggikan, kita ingin dihargai orang, dihormati orang, pasti kita akan berpacu-pacu untuk membentuk diri kita menjadi lebih bagus. Artinya begini, kita rela supaya diri kita itu misalnya melakukan operasi plastik. Artinya gini, saya tidak anti dengan operasi plastik. Orang yang mengalami kecelakaan, misalnya mengalami kecelakaan dalam berkendara, motor, mobil, atau kecelakaan pesawat, kereta api, ataupun apapun lah. Kemudian wajahnya rusak. Dia perlu melakukan operasi plastik supaya dia itu bisa mengembalikan wajahnya. Sehingga tidak, orang-orang itu syok dan kaget melihat wajahnya yang sudah rusak. Itu boleh operasi plastik. Orang misalnya juga lahir dengan, misalnya ada kelainan-kelainan, ingin melakukan operasi, itu boleh saja. Sebagai contoh, Bapak Ibu sudah sadari, saya tidak nutup-nutupi bahwa saya dulu pun melakukan tanda petik operasi plastik yang secara ringan. Yaitu apa? Pakai kawat gigi. Ketika saya lahir dari suku Maluku yang saya dapatkan dari ayah saya mempunyai karakteristik gigi yang besar-besar. Jadi gigi yang besar-besar itu tumbuh dalam rongga mulut saya yang tidak cukup besar untuk menampung mereka dengan baik, sehingga ketika gigi-gigi saya bertumbuh itu saling bertumpuk tidak rata. Maka itu saya waktu itu di usia kuliah, saya memasang kawat gigi untuk bisa setidaknya merapikan gigi saya. Ya saya anggap itu adalah operasi plastik tahap yang ringan. Nah hal-hal seperti ini bagi saya sih tidak masalah. Tapi tujuannya adalah supaya ini bisa tampil lebih baik, bukan untuk menunjukkan diri karena kita krisis identitas. Begitu. Zaman sekarang ini tren-tren kosmetik itu makin berkembang, Bapak Ibu sudah sadari, dan saya melihat juga misalnya contoh kita banyak mendapatkan film-film dari Korea, film-film Korea itu menampilkan laki-laki berdandan, laki-laki mulai pakai make up, teman-teman saya orang-orang Korea juga begitu, ketika ngobrol dengan mereka saya tatap wajahnya dan saya lihat pipinya, dagunya, saya berkata, buset ini dibandingkan dagu saya, pipi saya geradakan, mereka halus banget. Artinya saya ketika sekarang sudah mengalami pendewasaan dalam gambar diri saya berjumpa dengan mereka, saya tidak khawatir lagi. Tapi kalau dulu-dulu saya merasa, aduh ya saya mah jauh lah ya dengan mereka. Artinya, Bapak Ibu sudah sadari, ketika kita mempunyai gambar diri yang baik, maka kita pasti tidak lagi punya keinginan untuk ditinggikan. Nah, ketika kita tidak punya keinginan untuk ditinggikan, maka di sini kita akan bisa mempraktekkan kerendahan hati. Makanya ternyata, seperti dari satu postingan di media sosial, itu mengatakan begini, berapa banyak orang-orang memaksa diri untuk membeli barang-barang branded, tapi sebetulnya mereka nggak sanggup misalnya, atau tidak cocok atau belum cocok, mereka beli barang-barang branded. Dan ternyata bisa dari postingan medsos ini mengatakan, orang-orang yang pakai barang-barang branded itu ternyata sebenarnya mereka kepingin berlagak kaya. Padahal sebetulnya orang-orang yang kaya, yang super kaya begitu, ini di dunia barat, mereka biasa-biasa aja. Beberapa contoh misal Bill Gates, ini pernah menjadi orang terkaya di dunia. Ternyata mobilnya pakai merek biasa saja, begitu, bukan mobil yang fenomenal.
izin sebut merek, bisa pakai Ferrari, Lamborghini. Ternyata enggak. Steve Jobs juga tidak pakai itu. Kemudian pendiri Apple waktu itu, salah satu pendiri Apple. Kemudian misalnya Warren Buffett, dia juga pakai mobil yang biasa saja kok. Artinya tidak seperti yang gambaran kalau kita nonton di YouTube. Waduh, misal pemain-pemain olahragawan yang keren-keren, mobilnya mantap-mantap. Ternyata ada orang yang lebih kaya lagi tentunya dari mereka. Biasa-biasa aja kok. Dan saya juga tidak sedikit menemukan orang-orang yang kaya yang ada di Indonesia pun juga gayanya biasa-biasa saja. Jadi maksudnya adalah begini, saya tidak anti dengan beli barang branded asal itu sesuai dengan kemampuan dan tidak menyusahkan diri dan hatinya harus beres, artinya tidak untuk menunjukkan kesombongan. Maksudnya adalah dari topik tentang kerendahan hati, agar wajah kita nampak seperti wajah malaikat, Bapak Ibu sudah dari lubuk hati kita ini terlebih dahulu harus punya sifat untuk tidak ingin dipuji. Jangan sampai kita beli barang-barang branded, barang-barang mahal dengan keinginan untuk dipuji. Itu poinnya. Tapi maksudnya adalah, Bapak Ibu tidak masalah untuk pakai barang branded, asal keinginan untuk dipuji itu tidak ada. Artinya, ketika kita juga boleh punya mobil keren, pakai Ferrari nggak salah kok, pakai Lamborghini nggak salah, asal bukan untuk dipuji. Dengan kata lain, Bapak Ibu sudah sadari, ini mesti kita sadari dulu dari gambar diri. Dari gambar diri kita dulu, kita ngerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, kita ini diciptakan sempurna, walaupun dengan tubuh yang menurut gambaran dunia mungkin tidak ideal, tidak bagus, itu ada gambaran dunia. Selama kita melihat diri kita baik, Bapak Ibu tidak ada keinginan untuk ingin dipuji, maka disinilah kerendahan hati. Yang kedua adalah kita tidak memiliki keinginan untuk dipuji. Jadi dalam pergaulan kita, orang puji atau tidak puji, nggak masalah. Kita tidak uring-uringan, tidak sedih, tidak patah semangat apabila orang tidak puji. Dan ini harus juga menjadi prinsip yang kedua dari kerendahan hati. Makanya bila memiliki keinginan untuk memuji Tuhan saja, ini penting dalam hidup kita, apalagi sebagai orang Kristen. Saya ulangi. Bagaimana caranya untuk tidak memiliki keinginan untuk dipuji? Maka harus dari hati kita punya prinsip hanya Tuhan saja yang harus dipuji. Makanya ketika Bapak Ibu sudah sadari menyadari bahwa hidup ini kita tidak punya yang kita banggakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya Tuhan sajalah yang menolong kita. Kalau kita sudah bisa tanamkan dalam hati dan pikiran kita prinsip seperti ini, pasti kita tidak akan punya keinginan untuk dipuji. Contoh, ketika orang memuji kita, contoh saya, Pak Pendeta Yonas khotbahnya memberkati saya sekali. Atau misalnya pujian yang belakang ini saya dapat banyak dari orang-orang baik ketemu langsung ataupun di medsos. Pak Yohanes, terima kasih untuk lagu Dia Yesus Allah Sejati. Lagunya menyentuh hati saya. Aduh, saya diberkati sekali. Itu kan secara tidak langsung adalah pujian untuk saya. Ketika saya merasa diri bahwa ingin dipuji, saya ambil kredit itu untuk diri saya. Dan saya berkata, iya, saya mampu menulis lagu, saya bisa, dan sebagainya. Tapi kalau saya tanamkan dalam hati saya, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa. Kalau bukan karena Tuhan, tim musik tidak mungkin mengaransemen lagu sebagus ini, sehingga bisa memberkati orang. Makanya akhirnya, balik lagi kepada motivasi. Makanya Bapak Ibu sudah sadari, saya tidak anti dengan kekayaan, tidak anti dengan barang branded. Bapak Ibu mau beli silakan, kita pacu diri kita untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu sudah sadari kaya, Bapak Ibu bisa perpuluhan ke gereja, Bapak Ibu bisa kolekte ke gereja dengan keren, artinya dengan nominal yang bagus. Ketika gereja mau bangun ini, mau bangun itu, lakukan pelayanan ini dan itu, bermisi ini, bermisi itu, Bapak Ibu bisa ikut mendukung secara finansial. Makanya saya tidak anti dengan kekayaan, tetapi motivasi untuk kita kaya itulah yang menjadi perhatian kita. Makanya Bapak Ibu sudah sadari, tidak memiliki keinginan untuk dipuji, ini adalah langkah kedua untuk tetap rendah hati. Bagaimana caranya kita rendah hati? Yang kedua adalah tidak memiliki keinginan untuk dipuji. Yang penting adalah keinginan untuk memuliakan Tuhan saja. Jadi selalu ini membantu kita untuk rendah hati, membantu kita untuk tidak sombong, biar semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Harus punya prinsip seperti itu. Yang terakhir, puji Tuhan. Yang terakhir adalah tidak memiliki keinginan untuk menang. Karena gini, Bapak Ibu sudah sadari, semua kita ini, apalagi kita hidup dengan keadaan di media sosial, semua serba terbuka, semua serba terpapar, kita berteman dengan teman-teman banyak orang, dan kita juga berteman dengan teman-teman lama kita, misalnya dari sekolah dulu, dari teman kuliah, atau dari teman satu kompleks dulu, waktu kita masih tinggal di kompleks A, sekarang kita sudah pindah ke kompleks C, maka kita masih bergaul dengan teman-teman di kompleks A. Tidak tertutup kemungkinan teman-teman lama kita yang sudah mungkin kita nggak bergaul lagi tiap-tiap hari karena sibuk masing-masing, jarak sudah terpisah jauh, tapi bisa saja dia sukses.
Maka dari pergaulan itu di medsos, di media sosial kita bisa lihat, wah teman lama kita sekarang udah berhasil ya. Wih, dia foto mobilnya udah bagus loh. Wih, dia foto jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan keluar negeri. Dan ini bisa memicu kita untuk kita itu ingin bertanding. Memacu kita untuk saling menang. Makanya ketika saya melihat dari topik-topik kalimat-kalimat yang dipercakapkan di lingkungan kita orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen, ataupun di medsos juga secara terbuka dapat dibaca, saya melihat ada sebuah pertandingan, persaingan untuk ingin saling menang. Contoh, ketika misal di postingan di media sosial teman kita lah, dia sedang foto, sedang jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Nah, kita berkata begini, baru begini aja sombong. Begini aja, gue juga bisa. Kira-kira begitu. Artinya, ini adalah sebuah keinginan dari hati kita karena kita ingin menang. Makanya kalau kita bicara tentang kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti tekan keinginan untuk menang. Maka itulah kerendahan hati. Contoh, saya hadirkanlah figur yang satu ini, figur yang sangat kita kenal sebagai Jemaat GB Mawar Saron, figur juga yang selalu jadi panutan bagi kita semua, apalagi waktu beliau dulu masih hidup, menjadi panutan bagi kita, bahkan sudah meninggal pun juga masih kita perbincangkan teladan yang beliau tinggalkan bagi kita semua. Tidak lain dan bukan, beliau adalah Pendeta Dr. Yakob Nahway MA. Kalau kita bicara tentang beliau, kita semua tahu beliau itu orang yang punya kerendahan hati. Nah, bagaimana caranya Pendeta Yakob Nahway, seorang pendeta terkenal, seorang pendeta yang sudah diberkati Tuhan, pelayanannya dalam dan luar negeri, bisa khotbah bahasa Indonesia, bisa khotbah bahasa Inggris, bahkan saya tentu yakin tidak berlebihan lah kalau saya katakan Pendeta Yakob Nahway ada pendeta khotbah dengan gaya topikal terbaik yang ada di Indonesia. Maka itu, ini semua label-label yang melekat dalam diri Pendeta Yakob Nahway. Ketika saya memperhatikan beliau, saya memperhatikan bahwa iya ya, beliau itu tidak punya keinginan untuk ditinggikan, tidak punya keinginan juga untuk dipuji, tidak juga punya keinginan untuk menang. Jadi ketika melihat orang lain sukses, beliau nggak ada keinginan untuk bersaing, nggak ada keinginan untuk menang. Dan saya boleh berkata, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sangat diberkati dengan teladan beliau. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan terima kasih untuk teladan dari seorang mentor yang baik yang ada dalam hidup saya. Sehingga ini membentuk watak saya, sehingga ini membentuk karakter saya. Makanya sekarang pun ketika, maaf dengan nggak ada maksud apa-apa, ketika saya sekarang menjadi gembala pun, bekal yang Pendeta Yakob wariskan kepada saya, teladan kerendahan hati itu pun, ini juga berbekas bagi saya. Ketika saya bayangkan bahwa, iya ya, sekarang saya jadi menjadi gembala GB Mawar Saron Jakarta, punya gedung gereja terbesar yang ada di Jakarta, gedung gereja izin resmi gereja loh, begitu. Artinya, ini adalah satu anugerah yang besar buat Tuhan. Kemudian ketika saya berpikir, bisa nggak saya sombong menjadi gembala gereja dengan gedung gereja terbesar di Jakarta? Bisa. Dengan segala macam fasilitas dan mulai orang makin banyak kenal, saya bisa nggak sombong? Jawabannya bisa. Tetapi puji Tuhan, ketika bekal dari Pendeta Yakob Nahway tidak ingin dipuji, tidak ingin ditinggikan, tidak ingin menang, dan ini menjadi bekal bagi saya untuk mempraktekkan kerendahan hati. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bisa berwajah seperti malaikat, kita mesti bisa mempraktekkan kerendahan hati. Nah, cara mempraktekkan kerendahan hati, sekali lagi yang pertama, tidak ingin untuk dipuji, tidak ingin untuk ditinggikan, dan tidak ingin untuk menang. Maka itu, ketika kita punya prinsip hidup seperti ini, apa yang saya praktekkan sekarang ini dari teladan Pendeta Yakob, ini yang membuat hidup saya lebih enak lagi. Walaupun banyaknya tantangan, banyaknya masalah, banyaknya keadaan situasi yang tidak sesuai harapan saya, tetapi ketika 3 prinsip ini saya lakukan dalam menjaga kerendahan hati, ternyata membuat hidup saya menjadi lebih enteng. Jadi, biarlah pembahasan ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Doa saya, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati, Bapak Ibu menjadi orang kaya, bukan hanya kaya saja, kaya raya, tapi tetap Bapak Ibu dalam posisi rendah hati. Saya juga jumpai kok tidak sedikit orang-orang Kristen yang kaya raya, tetap hidupnya bersahaja kok, tetap hidupnya baik, tidak punya aura negatif, aura sombong, dia ketemu dengan semua orang biasa saja, dan itu loh cita-cita kita semua, kita targetkan kita menjadi orang-orang yang demikian. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih yang sudah mengikuti pembahasan ini, yang menggunakan YouTube. Bapak Ibu silakan subscribe akun YouTube GB Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, Bapak Ibu juga silakan follow dan like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, silakan follow 2 akun gereja. Akun yang pertama GBI Mawar Saron. Di sana ada info-info gereja, kegiatan-kegiatan gereja yang Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kemudian di akun satu lagi, yaitu Faith Minutes, pembekalan tengah minggu seperti ini hadir di sana. Jadi Bapak Ibu bisa follow dua-duanya, dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin hanya mengikuti dalam bentuk audio
saja, sehingga di dalam kesibukan, nyetir motor, nyetir mobil, ingin dengar headset atau dengar setel, konekkan Bluetooth ke radio di mobil Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Ibu bisa hanya mendengarkan audio saja di podcast. Ada 3 podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, dan Google Podcast. Bapak Ibu bisa nikmati di sana. Puji Tuhan, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa scan, screenshot, simpan di galeri dari hasil screenshot itu supaya Bapak Ibu di lain kesempatan bisa dukung kebutuhan finansial dari semua program ini pun itu didapatkan dari sini. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendukung selama ini. Mari kita tutup pertemuan kita ini dan serial ini di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih dalam pertemuan ke-7 ini kami menyelesaikan semua rangkaian serial pembahasan karakter di mana kami dibimbing dari bulan Februari kemarin sampai kepada Maret saat ini. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan membimbing kami agar mempunyai 7 cara untuk memiliki wajah seperti malaikat. Biarlah target kami menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menampilkan atmosfer positif kepada orang banyak, dan ini menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang punya pergumulan Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan GB Morsaro Jakarta dan cabang-cabang. Kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Terima kasih untuk pimpinan sampai kepada 2 bulan ini menutup serial ini, dan kami menantikan pertemuan selanjutnya dengan pembahasan serial yang terbaru. Tuhan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian sudah seluruh rangkaian serial yang pertama. Kita akan jumpa Kamis depan untuk serial yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati.